Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Ramadan, salah satu ibadah sunnah yang diperintahkan untuk banyak kita laksanakan di bulan suci Ramadan adalah perintah untuk melaksanakan sholat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang melaksanakan sholat malam hari di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih atau salat qiyam Ramadan adalah salat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah pada hari pertama dan kedua ketika beliau di Madinah. Kemudian pada hari ketiga, Rasulullah tidak datang untuk melaksanakan salat tarawih. Demikian juga pada hari keempat. Beliau datang pada hari kelima dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak datang untuk melaksanakan sholat tarawih?" Rasulullah mengatakan, "Kalau saya datang, maka saya khawatir sholat ini akan menjadi wajib bagi kalian." Pemirsa Risalah Ramadan, ada beberapa perbedaan di kalangan kaum muslimin tentang jumlah rakaat tarawih dan tata cara pelaksanaannya. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Bahkan ada dalam mazhab Maliki yang mengatakan sholat tarawih itu 36 rakaat. Lalu apa dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat ini? Pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat, yang kemudian ditafsirkan dengan 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Hadis ini adalah hadis sahih dan dijadikan landasan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa salat tarawih itu adalah 8 rakaat. Adapun dalil yang digunakan oleh orang yang melaksanakan salat tarawih 20 rakaat adalah riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar menjadi khalifah, beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih. Ketika itu kaum muslimin sholat tarawih terpencar-pencar. Di sudut sana ada orang sholat, di sudut yang lain ada yang sholat. Lalu Umar memerintahkan mereka untuk sholat berjamaah. Dan Umar memimpin sholat pada saat itu. Beliau memimpin kaum muslimin dengan sholat 20 rakaat. Ketika itu tidak ada di antara kaum muslimin, para sahabat yang hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Umar. Tidak ada di antara mereka yang protes dengan 20 rakaat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Menunjukkan bahwa para sahabat itu menyadari, para sahabat itu tahu bahwa sholat 20 rakaat adalah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tidak mungkin membiarkan Umar mengada-ada di dalam agama ini. Sahabat tidak mungkin membiarkan Umar membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beberapa kali mereka melakukan protes terhadap hal-hal baru yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Misalnya tentang penyusunan Al-Quran, tentang pembatasan mahar. Setiap kali Umar membuat kebijakan-kebijakan yang mereka rasa berbeda dengan apa yang mereka lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu protes. Tapi pada saat Umar mengimami mereka untuk sholat 20 rakaat tarawih, mereka tidak protes, menunjukkan bahwa mereka memang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Lalu mazhab Maliki mengatakan bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat. Pendapat yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala adalah amalu ahli Madinah. Orang-orang Madinah di zamannya Imam Malik, mereka sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Inilah yang kemudian Imam Malik mengatakan, kalau orang Madinah melakukan itu di zamannya, maka mereka pasti melihat itu dari orang tua mereka, dari guru-guru mereka, dan guru-guru mereka melihatnya dari para sahabat, dan para sahabat melihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti kaum muslimin, pemirsa Risalah Ramadan, tidak ada perbedaan antara 8, 20 maupun 36 rakaat. Semuanya dibenarkan dan ada dalil yang mendukung untuk pelaksanaan itu. Yang paling baik sebetulnya adalah sholat tarawih yang paling khusyuk, yang paling lengkap rukun dan syaratnya. Sholat tarawih yang dilaksanakan dengan benar, dengan memenuhi semua rukun dan syarat sholat. Itu baru sholat tarawih yang paling benar. Pemirsa Risalah Ramadan, lalu kemudian sholat witir. Sholat witir juga adalah sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga diperintahkan pada bulan-bulan yang lain. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Man lam yutir falaysa minna."
yang tidak melaksanakan sholat witir, dia tidak termasuk golongan umatku. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat witir ini adalah sholat yang sangat penting dan sangat tinggi derajatnya, tinggi pahalanya, besar kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat witir adalah sholat yang tidak hilang karena safar. Kalau sholat sunnah yang lain, qabliyah, ba'diyah, ketika kita melakukan perjalanan, safar, melakukan jamak dan qasar, maka sholat-sholat pengiring sholat fardu ini, sholat-sholat sunnah rawatib ini menjadi hilang, tidak sunnah lagi karena kita dalam perjalanan. Sedangkan sholat witir itu tidak hilang dengan perjalanan, dengan safar dan alasan-alasan yang lain. Ini menunjukkan bahwa sholat witir ini adalah sholat yang besar pahalanya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Risalah Ramadan, bagaimana pelaksanaan sholat witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat tarawih beliau? Apakah sholat yang benar adalah sholat yang dilaksanakan dengan dua rakaat atau empat tiga rakaat? Mana yang paling benar sebetulnya? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Muslim Indonesia, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang paling sahih atau yang paling afdal adalah sholat yang dilaksanakan dengan dipisah dua rakaat. Jadi sholat sunnah yang paling afdal sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mazhab Syafi'i, Rasulullah mengatakan sholatul laili matna. Sholat di malam hari itu adalah yang diberi jeda dua rakaat. Jadi tarawih kalau 8 rakaat dipotong dua rakaat, setiap 2 rakaat salam, demikian juga witir 2 dan 1 rakaat. Ini yang paling sahih menurut mazhab Syafi'i. Sekalipun mazhab Syafi'i membolehkan atau tidak melarang, hanya memakruhkan sholat lebih dari 2 rakaat. Sholat witir 3, sholat tarawih 4, atau bahkan 8 sekaligus, atau 20 sekaligus. Sah menurut mazhab Syafi'i, tetapi hukumnya makruh karena di sana ada kesulitan. Sebab dalam riwayat Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah agak tua, di masa senja usia beliau, di akhir-akhir kehidupannya, Rasulullah pernah sholat 7 rakaat dengan 2 kali salam. Dalam riwayat Ahmad, yaitu salam pada rakaat ke-6 dan salam pada rakaat ke-7. Beliau juga pernah sholat 9 rakaat, atau di kali yang lain beliau sholat 7 rakaat dengan sekali salam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah sholat 4, sholat 3 dan sebagainya. Tapi yang paling afdol, kalau kita ingin mencari kemuliaan, kita ingin mencari pahala yang besar, mencari keutamaan, dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan yang sunnah itu adalah sholatul laili matna. Sholat malam itu adalah dilaksanakan 2. Istirahat dengan salam di setiap 2 rakaat, istirahat dengan salam di setiap 2 rakaat. Pemirsa Risalah Ramadan, yang masalah itu adalah kalau kita tidak melaksanakan sholat. Di sini masalahnya. Orang yang malam-malam Ramadannya tidak diisi dengan ibadah. Orang yang malam-malam Ramadannya lebih sibuk dengan urusan-urusan yang lain ketimbang dengan urusan sholat, urusan ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan ibadah sholat malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian sholat witir adalah sholat penutup. Bagaimana dengan orang yang mau melaksanakan sholat witir atau sholat tahajud setelah sholat witir? Bagaimana dia harus sholat tahajud? Apakah dia harus mengulangi sholat witirnya? Tidak perlu. Dia boleh sholat tahajud langsung, atau boleh tidak witir setelah tarawih, dan dia tutup dengan sholat witir setelah tahajudnya di tengah malam. Jadi ada pilihan. Tidak perlu melakukan sholat buka tutup. Jadi mengulang lagi 1 rakaat untuk membuka witirnya, tidak perlu. Dalam riwayat Aisyah disebutkan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada 1 riwayat dari Aisyah, orang-orang yang melakukan buka tutup salat itu menurut Aisyah adalah dzakal mutahawwinu bi salatihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mempermainkan salat mereka. Jadi kalau kita mau salat tahajud setelah salat witir, silahkan salat tahajud saja. Rasulullah juga mencontohkan itu. Atau kalau kita mau tahajud dulu baru menutupnya dengan witir juga tidak apa-apa. Kita boleh berhenti setelah sholat tarawih dan tanpa berwitir. Setelah itu kita sholat tahajud di tengah malam dan menutupnya dengan sholat witir. Ini kedua-duanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau contohkan, beliau puji para sahabat yang melakukan kedua-duanya. Pemirsa Risalah Ramadan, demikian penjelasan tentang sholat tarawih, sholat witir, dua sholat yang kita diperintahkan untuk memperbanyak, rajin melakukannya di malam-malam Ramadan kita. Semoga Allah terima ibadah Ramadan kita.
Allah beri kebaikan kita pada ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Amin. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.